Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Regina Dinda Mutiara dengan NPM 202014501105, mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep kurikulum paradigma baru. Diajukan sebagai tugas kurikulum pendidikan yang diampu oleh Bapak Anco Parham, SSOSI, MPD. Langsung saja pada pembahasan materi, kurikulum tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses pendidikan. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam jenjang pendidikan tertentu. Di Indonesia sendiri, telah diberlakukan beberapa kurikulum dalam pembelajaran di sekolah. Di antaranya, kurikulum 1964, kurikulum 1975, kurikulum 1994, kurikulum 2004. Adapun kurikulum terakhir yang digunakan dan diberlakukan sampai sekarang adalah kurikulum 2013 atau yang lebih populer dengan sebutan K13. Terhitung lebih kurang 8 tahun K13 diterapkan di sekolah seluruh Indonesia. Mulai diluncurkan secara terbatas pada tahun 2013 silam, hingga sekarang belum ada pengganti kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan di Indonesia. Walaupun ada perbaikan dan perubahan di sana-sini, baik dari sisi konten maupun implementasinya. Implementasi kurikulum paradigma baru pada sekolah penggerak ini berdasarkan SK Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan nomor 28 HKU 2021 dan 29 HKU 2021 tentang pencapaian pembelajaran pada sekolah penggerak SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada akhirnya nanti direncanakan akan diterapkan pada seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, struktur kurikulum beberapa perubahan terdapat pada kurikulum paradigma baru dibandingkan dengan K13. Alur pengembangan kurikulum paradigma baru ini dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional, dirumuskan profil pelajar Pancasila (PPP) yang akan mendasari standar isi pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Mengacu semua hal di atas, pemerintah menetapkan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Selanjutnya, sekolah menetapkan kurikulum operasional yang dikembangkan sendiri secara struktur kurikulum yang ditetapkan pemerintah dalam bentuk minimum. Satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Kegiatan intrakurikuler berupa tatap muka dalam kelas. 2. Kegiatan proyek. Kegiatan proyek dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Dari sisi jam pelajaran, jumlah jam pelajaran pada setiap jenjang sama dengan yang diberlakukan K3. Sekitar 20-30% dari jam pelajaran yang tersedia pada kurikulum paradigma baru dialokasikan untuk kegiatan proyek. Akan tetapi, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jam pelajaran per minggu, seperti yang selama ini berlaku di K13. Jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Dengan demikian, satuan pendidikan memiliki keleluasaan dalam mengatur waktu pelaksanaan pembelajaran. Misalnya, satu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada satu semester, tetapi diajarkan pada semester berikutnya atau sebaliknya. Sebagai contoh, mata pelajaran IPA di kelas 7 boleh diajarkan pada semester ganjil dan tidak diajarkan lagi pada semester genap. Sebaliknya, mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya dipenuhi, hal ini terjadi dan dibenarkan. Perubahan lain yang terjadi pada kurikulum paradigma baru dibandingkan dengan K13 terdapat pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial pada sekolah dasar kelas tinggi, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kalau selama ini masing-masing mata pelajaran ini diajarkan terpisah,
Di kelas tinggi, dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial, IPAS. Hal ini menurut Puspenjar dimaksudkan sebagai bekal bagi peserta didik sebelum mengikuti pelajaran IPA dan IPS secara terpisah pada jenjang SMP nantinya. Hal yang menggembirakan bagi kalangan pendidikan yang membidangi teknologi informasi, dimuatnya mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) pada kurikulum paradigma baru. Pada K13, mata pelajaran ini sempat dihilangkan. Mata pelajaran TIK ini diajarkan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Uniknya, mata pelajaran TIK ini boleh diajarkan oleh guru yang tidak berlatar belakang TIK dengan memenuhi persyaratan tertentu. Oleh karena itu, mata pelajaran TIK juga diikuti dengan buku panduan guru sebagai acuan bagi guru pemula di bidang TIK untuk mengajarkan kepada siswanya. Jika dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar, sekarang menjadi capaian pembelajaran. Yang menariknya, kurikulum paradigma baru ini tidak menafikan hal baik yang telah ditetapkan pada kurikulum sebelumnya. Proses peningkatan kualitas pembelajaran tetap berbasis kompetensi sebagaimana kurikulum terdahulu. Bedanya, jika pada K13 kita mengenal istilah KI dan KD, sebagaimana acuan kompetensi yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru terdapat capaian pembelajaran (CP) yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, satuan pendidikan tidak terbatas pada satuan pendekatan saja. Ini tentunya berbeda dengan K13 yang hanya menggunakan pendekatan saintifik. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran, tematik, inquiry, dan kolaborasi mata pelajaran ataupun panduannya sesuai dengan peraturan menteri. Pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD, sekarang boleh dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Di sisi lain, jenjang SD khususnya kelas tinggi tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran. Artinya, dibolehkan kepada pihak satuan pendidikan jenjang SD yang ingin menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran pada kelas tinggi. Kolaborasi antar mata pelajaran ini juga membuat asesmen dapat dilakukan dalam bentuk lintas mata pelajaran. Salah satu bentuknya berupa asesmen sumatif dalam bentuk gelar karya proyek yang dilakukan siswa dalam bentuk penilaian proyek. Proyek merupakan hal yang harus dilakukan oleh siswa. Siswa SD wajib melakukan sedikitnya 2 proyek dalam setahun, sementara siswa SMP, SMA, atau SMK wajib melakukan paling sedikit 3 proyek dalam setahun. Proyek yang dilakukan berupa penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah kegiatan yang fleksibel, tidak rutin atau terstruktur, dan lebih berpusat pada siswa dalam implementasi kurikulum paradigma baru. Ini Kemendikbudikti memberikan sejumlah dukungan kepada pihak sekolah. Kemendikbudikti menyediakan buku guru, modul ajar, ragam asesmen, formatif, dan contoh pengembangan kurikulum pendidikan untuk membantu siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Modul lebih dianjurkan disiapkan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Akan tetapi, kalau pada tahap awal guru belum cukup mampu menyusun modul pembelajaran, maka dapat menggunakan modul yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sepertinya terlalu banyak yang harus dipahami secara mendalam tentang kurikulum paradigma baru ini sebelum diterapkan secara holistik pada seluruh satuan sekolah. Berita baiknya, kurikulum ini belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat pada seluruh satuan pendidikan, sehingga masih tersedia cukup waktu untuk warga sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru sebelum benar-benar mengimplementasikannya nanti. Semoga saja informasi yang singkat tentang kurikulum paradigma baru ini dapat menjadi pemantik bagi pelaku pendidikan di satuan pendidikan untuk mempelajari terlebih dahulu. Tempat belajar secara langsung tentang implementasi kurikulum paradigma baru ini
Tentunya pada sekolah penggerak yang terlebih dahulu menerapkannya pada tahun ajaran 2021-2022. Mari bersama mencapai pendidikan lebih baik untuk anak bangsa. Sekian video materi yang saya paparkan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kritik dan saran dari teman-teman akan saya terima untuk meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.